Siapa yang tidak kenal dengan nama Tan Malaka? Mungkin dulu waktu kita masih duduk di bangku sekolah, nama Tan Malaka jarang atau bahkan mungkin tidak pernah kita baca dalam buku-buku sejarah. Padahal Tan Malaka adalah seorang pahlawan yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui pemikiran-pemikiran beliau. Walaupun Tan Malaka tidak pernah terjun langsung ke medan pertempuran. Bahkan Tan Malaka lah yang memberikan ide gagasan agar Indonesia menjadi negara republik. Tan Malaka lahir di Suliki, Sumatera Barat tahun 1897. Setelah tamat sekolah, ia melanjutkan pendidikannya di Haarlem, Belanda pada tahun 1913. 6 tahun kemudian, ia kembali ke Indonesia untuk menjadi guru bagi anak-anak kaum buruh perkebunan di Sumatera. Tahun 1921, ia mulai dekat dengan kehidupan politik. Sejak saat itu, ia terlibat aktif dalam aksi-aksi mogok maupun perlawanan buruh di beberapa tempat. Akibatnya, ia dibuang ke Kupang tahun 1922. Kemudian, ia pernah berhasil meloloskan diri ke Filipina dan Singapura. Ada beberapa karya Tan Malaka yang harus teman-teman baca, karena dari situlah kita akan mengetahui bagaimana pandangan dan pemikiran Tan Malaka untuk negara Indonesia ini. Yang pertama, ada buku Aksi Massa ditulis oleh Tan Malaka pada tahun 1926. Buku ini menuliskan tentang pergerakan yang dilakukan atas dasar pemikiran-pemikiran kaum intelektual Indonesia pada saat itu untuk melawan kolonialisme Belanda agar Indonesia menjadi negara yang berdaulat, negara yang menuju kepada kemerdekaan. Tan Malaka juga menentang gerakan yang dilakukan oleh PKI pada saat itu karena mereka menggunakan gerakan-gerakan atas dasar radikalisme, dan Tan Malaka memandang pergerakan atas dasar radikalisme itu tidak akan membuahkan hasil yang maksimal. Selanjutnya ada buku Madilog yang ditulis oleh Tan Malaka pada tahun 1942 sampai dengan 1943. Buku Madilog ini berisi tentang pandangan dan pemikiran Tan Malaka tentang logika mistika yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia kala itu, di mana dia melihat masyarakat Indonesia pada saat itu memandang bahwa semua yang terjadi di dunia ini karena adanya hal-hal gaib atau hal-hal mistik. Jadi Madilog ini mengemukakan tentang materialisme, dialektika, dan logika. Selanjutnya ada buku Dari Penjara ke Penjara yang merupakan autobiografi Tan Malaka, di mana Tan Malaka menuliskan pengalaman dia, perjalanan dia dalam masa tahanan dan pengejaran dari Hindia Belanda, kemudian ke Filipina, ke Singapura, kemudian kembali lagi ke Indonesia, lalu pergi ke Shanghai, ke Hong Kong, dan lain-lain. Di dalam autobiografi Dari Penjara ke Penjara Tan Malaka ini, Tan Malaka memberikan pengalaman dan pandangannya terhadap tindakan-tindakan kesewenangan yang terjadi di beberapa tempat yang pernah dijadikan sebagai tempat penahanan beliau. Lalu terakhir, Gerpolek ditulis pada tahun 1948, di mana saat itu Indonesia telah merdeka. Namun kemerdekaan yang diraih oleh Indonesia, Tan Malaka memandang masih terdapat beberapa hal yang belum sepenuhnya diraih 100% oleh Indonesia. Masih ada negara-negara yang ingin kembali merebut kemerdekaan Indonesia, namun pemerintah pada saat itu melakukan sebuah upaya diplomasi atau negosiasi dengan negara-negara penjajah. Tan Malaka memandang bahwa untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia yang 100%, kita harus mempertahankan kedaulatan negara melalui ekonomi, politik, ya, tidak harus bernegosiasi atau berdiplomasi dengan negara-negara penjajah. Nah, teman-teman, keempat buku ini harus teman-teman baca buat teman-teman yang peduli dengan sejarah dari pandangan Tan Malaka.